Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Yulia Marpaung dengan NIM 2002 112812, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil survei yang telah saya lakukan dengan judul Dampak Pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Ibu Pipin Kurnia, SEMAK AKCA. Sebelum masuk pada pembahasan, ada beberapa informasi terkait survei ini. Yang pertama, survei ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19. Kemudian survei ini dilakukan mulai dari tanggal 5 Mei sampai 11 Mei 2021 dan pengambilan data survei dilaksanakan secara online melalui Google Form. Dan survei ini diisi oleh 41 orang responder, di mana responder merupakan mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan daring. Survei ini disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Dalam survei yang telah dilaksanakan ini, terdapat 16 pertanyaan yang diajukan kepada para responder. Di antaranya, 10 pertanyaan singkat mengenai tingkat pemahaman dan tingkat kenyamanan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan daring. Kemudian, 5 pertanyaan bentuk setuju dan tidak setuju terkait dengan perkuliahan daring. Dan yang terakhir adalah kolom saran dari para responder terkait dengan perkuliahan daring. Lalu kita masuk kepada hasil survei. Pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu yang biasa dihabiskan untuk mengikuti perkuliahan daring? Seperti yang sudah terlihat pada grafik, dari 41 orang responder, sebanyak 36,6% menjawab di atas 4 jam. Maka dari itu dapat kita simpulkan waktu yang biasa dihabiskan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan daring adalah di atas 4 jam. Lalu pertanyaan kedua, platform belajar daring apa yang paling sering digunakan? Nah, dari 41 orang responder, kita mendapatkan 7 buah platform belajar daring, dan yang paling banyak digunakan adalah platform belajar Zoom. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda selalu hadir dalam perkuliahan daring tersebut? Dari 41 orang responder, lebih dari setengahnya, yaitu sebesar 90,2%, menjawab selalu hadir dan selalu mengikuti perkuliahan tersebut. Tapi sisanya menjawab sesekali. Dalam hal ini, mungkin saja mahasiswa tersebut mengalami beberapa kendala sehingga dia tidak bisa hadir dan mengikuti perkuliahan tersebut. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen? Dari 41 orang responder, lebih dari setengahnya, yaitu sebesar 95,1% menjawab iya. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa walaupun perkuliahan dilaksanakan secara daring, namun mahasiswa tetap melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan tugas. Pertanyaan yang kelima, apakah Anda bisa berkonsentrasi dan mengikuti perkuliahan daring dengan baik? Dari 41 orang responder, sebanyak 63,4% menjawab iya dan sebanyak 36,6% menjawab tidak. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa walaupun dilaksanakan secara daring, namun mahasiswa masih dapat berkonsentrasi dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Pertanyaan keenam, apakah dosen selalu hadir untuk memberikan materi perkuliahan? Menurut hasil survei, lebih dari setengah responder menjawab bahwa dosen tidak selalu hadir untuk memberikan materi perkuliahan. Pertanyaan ketujuh, apakah Anda nyaman dengan perkuliahan daring? Nah, pilihan jawabannya yang saya berikan untuk pertanyaan ini adalah dalam bentuk skala. Dan dari 41 orang responder, sebanyak 19 orang responder memilih skala nomor 3. Artinya dapat disimpulkan bahwa para responder merasa biasa saja atau netral terkait dengan tingkat kenyamanan perkuliahan daring. Pertanyaan ke-8, apakah seluruh kegiatan perkuliahan daring sudah berjalan dengan baik? Dari 41 orang responder, sebanyak 19 orang responder memilih skala nomor 4. Artinya, perkuliahan daring sudah cukup berjalan dengan baik. Pertanyaan ke-9 adalah skala para responder memahami materi perkuliahan daring. Nah, dari 41 orang responder, sebanyak 17 orang responder memilih skala nomor 3. Ini artinya para responder memilih netral terhadap pemahaman materi perkuliahan daring. Pertanyaan nomor 10 adalah terkait kendala terbesar yang dialami oleh para responder dalam mengikuti perkuliahan daring. Nah, ada banyak sekali
kendala yang dialami oleh para responder, namun yang paling banyak adalah kendala dalam hal jaringan internet. Kemudian kita masuk kepada untuk pertanyaan setuju dan tidak setuju. Pertanyaan ke-11, setuju atau tidak setuju bahwa Anda lebih menyukai perkuliahan daring daripada perkuliahan luring atau offline? Dari 41 orang responder, kebanyakan memilih skala nomor 3 atau netral, di mana artinya para responder tidak lebih menyukai perkuliahan daring, namun juga tidak lebih menyukai perkuliahan luring atau offline. Pertanyaan ke-12, setuju atau tidak setuju bahwa perkuliahan daring membuat Anda lebih menguasai teknologi informasi. Nah, dari 41 orang responder menurut survei, lebih banyak responder yang memilih skala nomor 1. Artinya mereka setuju bahwa perkuliahan daring ini membantu mereka untuk lebih menguasai teknologi informasi. Pertanyaan ke-13, setuju atau tidak setuju bahwa perkuliahan daring membuat pengeluaran Anda untuk internet menjadi lebih besar. Menurut survei, kebanyakan para responder menjawab setuju bahwa perkuliahan daring membuat pengeluaran mereka untuk internet menjadi lebih besar. Pertanyaan ke-14, setuju atau tidak setuju bahwa perkuliahan daring membuat Anda lebih sulit untuk menemukan teman baru? Menurut hasil survei, kebanyakan responder memilih skala nomor 2. Artinya mereka setuju bahwa perkuliahan daring ini membuat mereka cukup sulit untuk menemukan teman baru. Ke-15, setujukah Anda bahwa perkuliahan semester depan akan dilaksanakan secara luring atau offline? Dari 41 orang responder, kebanyakan memilih setuju untuk perkuliahan semester depan dilaksanakan secara luring atau offline. Kemudian, terdapat beberapa saran dari para responder terkait dengan perkuliahan daring. Kesimpulan akhir dari survei ini adalah perkuliahan daring membawa banyak dampak perubahan terhadap sistem perkuliahan, di mana biasanya kita bertemu secara tatap muka, namun kali ini perkuliahan harus dilaksanakan secara daring. Menurut hasil survei, kebanyakan dari responder memilih netral atau biasa saja terkait dengan tingkat kenyamanan perkuliahan daring. Dan kebanyakan responder masih bisa mengikuti perkuliahan daring ini dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Namun tidak sedikit juga para responder yang mengalami kesulitan dan mengalami beberapa hambatan selama mengikuti perkuliahan daring ini. Dan menurut hasil survei juga, kebanyakan responder memilih untuk perkuliahan semester selanjutnya dilaksanakan secara luring atau offline dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil survei saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.